Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semangat pagi. Pagi. Yang kami hormati Bapak Rektor Bapak Muhammad Soindra, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Trisanto Triwibisono, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 2 Bapak Dadu Marga Mansur, yang kami hormati Bapak Dekan Bapak Triboto Arsono, Bapak Ibu dosen dan juga staf Institut Teknologi Telkom Jakarta. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmatnya kita semua mampu berkumpul di sini dalam agenda kick off KOKA ITTJ yang tentu saja merupakan panjang dari kalender of culture action dari ITTJ sendiri dan merupakan bagian dari implementasi core value akhlak dan juga pengembangan dari kultur budaya di Institut Teknologi Telkom Jakarta. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai acara, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, tadi sudah. Yang kedua adalah sambutan sekaligus langsung dibuka ya Pak, langsung kita buka agenda KOKA ini sendiri. Kemudian yang ketiga nanti ada pengarahan sekaligus pengembangan mengenai SDM dan juga beberapa informasi lainnya. Nanti dilanjutkan dengan ramah-tamah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja dengan sambutan dan juga pembukaan untuk KOKA, kick off untuk KOKA ITTJ. Untuk tempat dipersilakan. Di depan, ya Pak. Oh, ya, cantik Pak. Di depan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Silham dan Bapak Ibu sekalian, khusus Pak Kris dan Pak Daduk. Ya, alhamdulillah di Pak Tri dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa sama-sama hadir, ya, relatif lengkap. Sepertinya ini pasca kita family gathering baru hari ini kita bisa kumpul lagi. Bedanya tidak bersama keluarga hari ini, ya. Jadi semuanya pada single, ya. Baik, jadi ini saya kira patut disyukuri, ya, dalam situasi pandemi seperti sekarang kita masih bisa hadir secara onsite dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih, ya, terkhusus kepada Pak Dadu, Bu Ami, dan seluruh jajaran dari sumber daya kita yang pada siang hari ini sudah mulai melakukan launching atau kick off untuk program KOKA, ya, Calendar of Culture Action. Dan ini sebetulnya bukan sebuah seremoni yang kita adakan, tetapi ini adalah sebuah kebutuhan sebetulnya. Ada atau tidak ada terminologi akhlak atau cipta, sebetulnya budaya organisasi itu merupakan sebuah keniscayaan. Karena budaya organisasi inilah yang akan menyatukan semua value yang personal kita miliki masing-masing untuk kita jadikan satu di dalam sebuah organisasi. Dan ini mutlak perlu. Karena kita punya latar belakang pendidikan, kita punya latar belakang budaya, kita juga boleh jadi punya keyakinan yang berbeda. Nah, keragaman ini ketika masuk di dalam sebuah organisasi harus mampu dikompromikan dengan nilai-nilai yang sifatnya common, yang itu kita sepakati sebagai sebuah dasar di dalam kita berinteraksi dalam organisasi. Nah, konsepsi itu yang disebut dengan value dalam organisasi. Karena kita berada di dalam keluarga besar Telkom, maka kita menggunakan akhlak. Dan secara value sebetulnya itu sebuah nilai yang bagus, karena siapapun juga harus amanah, siapapun juga harus kompeten, siapapun juga harus harmonis, siapapun juga harus loyal, siapapun juga harus adaptif, dan siapapun juga harus kolaboratif. Jadi ada atau tidak ada sebetulnya terminologi akhlak, nilai-nilai itu sebetulnya sangat relevan dengan keberadaan kita di dalam sebuah organisasi. Demikian pula dengan nilai-nilai yang ada di dalam ITTL sendiri, ya, yang disebut dengan cipta, ya, kreatif, inovatif, profesional, dan seterusnya. Ya, jadi nilai-nilai ini sebetulnya merupakan nilai-nilai yang dibutuhkan ketika kita sama-sama berinteraksi di dalam organisasi kita. Ya, jadi ketika kita datang dengan berbagai macam keragaman itu, maka yang menyatukan ini adalah nilai-nilai ini.
Yaitu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, untuk saya secara pribadi sebagai rektor, sasaran yang terpenting dari melaksanakan kegiatan secara rutin setiap bulan dari kalender of culture activation ini bukan hanya berkumpul, bukan hanya kemudian secara administratif kita sudah menjalankan target kontrak manajemen yang kita sepakati dengan yayasan. Tapi yang lebih penting sebetulnya kalender of culture action ini mampu menjadi sebuah media dan proses bagi kita untuk sama-sama membangun soliditas, untuk sama-sama membangun sebuah perilaku kerja yang kondusif sehingga mampu membawa ITTJ ini dalam kemajuan yang lebih cepat dari yang kita harapkan. Karena Bapak Ibu, saya ingin cerita bagaimana kondisi kita sekarang ini. Jadi kalau kita coba lihat posisi Institut Teknologi Telkom Jakarta ini, yang kita butuhkan hari ini sebetulnya adalah bagaimana kita menaikkan positioning daya saing kita. Karena kalau kita bicara market, sebetulnya market udah nggak jadi soal. Kita berada di Jakarta dan itu identik dengan lumbungnya mahasiswa. Kita berada di Indonesia yang secara demografis penduduknya nomor 4 terbesar di dunia. Ya, makanya kemudian Indonesia selalu menjadi daya tarik pemain luar karena masyarakat kita besar. Jadi kalau kita bicara konteks potensi mahasiswa itu sebetulnya besar. Memang pesaing kita juga banyak, tetapi pesaing nggak akan ada artinya kalau kita punya daya saing yang kuat. Ya, jadi bagi Telyu hari ini, ya pesaing yang 3.000 perguruan tinggi di Indonesia bahkan hampir mencapai 4.000 terakhir, itu barangkali tidak menjadi sebuah persoalan berat karena Telyu sudah berada di positioning yang sangat kuat, khususnya untuk kategori PTS. Ya, jadi kadang-kala persaingan itu menjadi sesuatu yang avoidant, bisa kita nafikan, bisa kita anggap tidak ada kalau kita punya kekuatan daya saing. Nah, kekuatan daya saing ini Bapak Ibu tidak mungkin hanya seorang yang bisa mengangkat, tetapi kita semua inilah yang bisa mengangkat. Sehebat apapun di antara kita, kalau dia seorang diri nggak bisa mengangkat. Tidak ada Superman di antara kita. Saya walaupun mungkin dari pengalaman jauh lebih lama dari Bapak Ibu, 30 tahun saya menjadi dosen, tetapi saya tidak akan ada artinya kalau tidak didukung Bapak Ibu semua. Pak Daduk yang sekarang menjadi kekuatan tambahan untuk kita juga tidak akan ada artinya kalau kita tidak dukung sama-sama. Jadi kita itu saling membutuhkan dan kita harus bergandeng tangan untuk bisa membawa kemajuan bagi institusi ini. Karena kebersamaan inilah yang bisa mengangkat institusi kita. Ya, jadi tidak ada yang namanya Superman. Yang ada yang bisa kita ciptakan itu adalah super team. Nah, memunculkan, membangkitkan, membangun super team inilah yang saya harapkan bisa menjadi bagian proses dari yang namanya kalender culture action ini. Ya, dan yang kita butuhkan secara spesifik Bapak Ibu dari Bapak Ibu semua adalah pertama, institusi ini membutuhkan sense of belonging dari Bapak Ibu semua. Rasa memiliki, Bapak Ibu ini harus punya rasa memiliki terhadap institusi ini, ya, karena Bapak Ibulah yang akan menentukan hitam, putih, merah, hijau dari institusi ini. Mau maju kencang, mau maju lambat, Bapak Ibulah dengan saya semua ini yang akan menentukan. Oleh karena itu rasa memiliki ini harus ada. Begitu rasa memiliki tidak ada, kita semua oportunis, ya. Kita akan mau bergabung manakala kita senang, susah kita bubar, institusi ini nggak akan maju. Jadi hanya orang-orang yang memiliki rasa memiliki yang bisa membawa kemajuan bagi institusi ini. Ya, jadi ketika kita punya sikap oportunis akan sangat berat membawa institusi ini. Jadi harus kita memiliki rasa memiliki. Tapi rasa memiliki itu bukan diterjemahkan letterlet ya Bapak Ibu, habis ini Bapak Ibu bawa kamera karena merasa memiliki, bukan. Tapi rasa memiliki itu bahwa institusi ini maju mundur itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Oleh karena itu secara spesifik nomor 2 saya ingin KOKA ini juga menjadi bagian dari membina kita menjadi militannya ITTJ. Militan itu bukan radikal. Militan itu yang kita maksud orang-orang yang punya kemauan keras, mau bekerja dengan keras, bahkan mau berkorban di suatu tertentu, yang penting institusinya maju. Dan orang-orang seperti ini dibutuhkan di awal Bapak Ibu. Kalau sekarang value sudah berkibar-kibar, jangan salah, dulu berdarah-darah juga.
saya dan angkatan generasi di awal pernah mengalami penurunan gaji dan tidak membuat kami keluar waktu itu. Saya masih ingat ketua yayasan yang waktu itu menurunkan gaji kita karena zaman STT kita seperti anak emas bagi Perumtel, bagi Telkom, sehingga kemudian kita dapat gaji besar Bapak Ibu. Tapi ketika ikatan dinas silang, yayasan kemudian kita pindah tidak lagi langsung ke Telkom tapi ke yayasan, gaji kita turun dan turunnya sangat besar Bapak Ibu waktu itu. Apakah teman-teman waktu itu pulang? Tidak, kita terus membangun. Dan ketika ikatan dinas silang itu, apa yang terjadi dengan pendaftar kita? Bayangkan Bapak Ibu, dari 55.000 mahasiswa angkatannya Pak Daduk itu sebagai mahasiswa ikatan dinas, 55.000 Pak pendaftarnya. Sehingga student selectivity ratio-nya 1:55. Lebih tinggi dari seleksi masuk SNMPTN waktu itu. SPMB lah itu namanya itu ya. Itu lebih tinggi dari itu. Tapi begitu ikatan dinas silang meluncur ke 33.000, meluncur ke 12.000. Saya waktu ketua SNBB sempat di angka 9.000 Bapak Ibu. Saya ketua seleksi mahasiswa baru bersama sempat di angka 9.000. Tapi teman-teman terus membangun bahwa orang harus memilih STT Telkom, harus memilih IT Telkom bukan karena ikatan dinasnya. Tapi mereka harus melihat kita punya kualitas walaupun ada di pinggir sawah. Makanya para mahasiswa bikin mewah ya, dekat sawah. Jadi walaupun mewah, orang harus lihat bahwa di sini ada kualitas. Dan itu PR bukan setahun 2 tahun Pak, itu perjuangan yang bertahun-tahun. Akhirnya kemudian 12.000, naik lagi 25.000, sekarang sudah di atas 100.000. Jadi cerita 100.000 itu bukan cerita happy terus, itu mengalami pasang surut. Dan disitulah dibutuhkan orang-orang yang mau mengorbankan waktu dirinya dan long life achievement, punya monoloyalitas terhadap institusi. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang kita maksud dengan militan itu. Dan saya berharap Bapak Ibu semua sebagai dosen-dosen muda, dosen-dosen baru, angkatan pertama dari Institut Teknologi Telkom Jakarta, yang saya harapkan menjadi militan-militan ini. Saya sudah pasti akan pensiun dan sebelum itu juga barangkali entah kapan saya harus kembali ke Bandung, ya. Dan tidak mungkin saya akan terus di sini, tetapi Bapak dan Ibu lah yang akan melanjutkan dari keberlanjutan perjalanan Institut Teknologi Telkom Jakarta itu. Sehingga harapan saya, ketika nanti saya selesai masa tugas, yang menggantikan Bapak Ibu semua yang menjadi dosen tetap di sini dan terus membawa akselerasi kemajuan bagi Institut Teknologi Telkom Jakarta. Apakah ITTJ bisa melampaui Telkom University? Sangat mungkin Bapak Ibu. Saya menceritakan Muhammadiyah Bapak Ibu. Muhammadiyah itu ceritanya dia punya banyak kampus di seluruh Indonesia, tapi cikal bakal Muhammadiyah itu adalah Muhammadiyah di Jakarta. Yang di Malang itu dibuka berikutnya, yang di Jogja itu dibuka berikutnya, yang di Surakarta juga yang dibuka berikutnya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Malang lebih besar dari Jakarta, Jogja lebih besar dari Jakarta, Surakarta lebih besar dari Jakarta. Jadi cerita bahwa kita yang menjadi kemudian tidak menjadi besar bukan sebuah rumus permanen. Makanya ada orang mengatakan we are not the first but we are the best. Kita bukan yang pertama tapi kita yang terbaik. Dan itu yang saya harapkan dari Institut Teknologi Telkom Jakarta. Kita bungsu tapi bukan berarti kita yang terakhir. Kita boleh saja lahir bungsu tetapi suatu saat kita harus menjadi yang terbesar. Dan Bapak Ibu lah yang akan menentukan itu. Dan proses itu saya ingin menjadi bagian dari kopa itu Pak Daduk dan Bapak Ibu sekalian. Nah mungkin itu pengantar dari saya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kegiatan kalender of Cause and Excision dari Institut Telkom Jakarta kita buka. Mudah-mudahan menjadi jalan bagi kita untuk membawa kemajuan bagi Institut Teknologi Telkom Jakarta dan memberikan keberkahan serta menjadi amal soleh untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.